dalam minggu ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Mandarin Binjai. Kami sangat senang bisa beribadah bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah JCI Youth akan dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya pada pukul 15 WIB. Yang merasa muda-mudi, yuk bergabung bersama kami. Anak muda-mudi, ayo gabung bersama kami dalam Google Meet sharing setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB. Jangan lupa ya, kamu pasti diberkati. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa, bisa menghubungi Ibu Ame. Konseling dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah dimulai dan setelah ibadah selesai setiap minggu. Para sidang, diaken, staf dan seluruh pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Binjai. Gembala sidang dan seluruh diaken gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, persembahan khusus, baik yang melalui rekening gereja maupun amplop persembahan. Bapak Ibu dapat mengetahui informasi persembahan melalui sekretariat gereja, yaitu melalui Ibu Ame. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu semua. Shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Baik, sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan berkat yang berlimpah buat kita dalam sehari-hari. Amin. Jadi siapa yang sangat-sangat rindu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, boleh mengangkat tangannya. Haleluya. Karena barang siapa yang sudah dekat dengan Dia, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Mari kita bekerja di ladangnya Tuhan. Bersama-sama kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Amin. Bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang menjadi di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang di atas dasar iman.
Mari kita ulangi bersama-sama. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Yes, yes Lord, we worship you God. Thank you. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih bisa berkumpul di gerejamu ya Bapa, di rumahmu ya Tuhan. Dan kami akan senantiasa ya Bapa memuji Engkau, menyembah namamu yang besar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Saya kembali untuk duduk kembali. Kehendakmu ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita ulangi bersama-sama sekali lagi. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu Tuhan, perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepadamu, Tuhan. Ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Aku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, aku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu.
bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Bapa, Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan, hikmat-Mu berkuasa. Kami percaya Kau ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia, karena Dia Raja. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami semakin kecil di hadapan-Mu ya Bapa, dan Kau semakin besar di hadapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu Raja kami Tuhan. Kami
kagum akan Engkau. Katakan sekali lagi, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari kita angkat tangan kita di atas dan katakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita katakan sekali lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Tuhan. Akan Haleluya. Thank you. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu terjadi di tempat ini ya Bapa. Mari yang siap untuk meninggikan namanya, melompat-lompat bagi Dia. Bersama-sama dengan saya katakan, Amin. amin. Haleluya. Woo. Sebelum kita melompat-lompat buat Tuhan kita, izinkan saya bertanya, seberapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama kami, boleh mengangkat tangannya. Puji Tuhan, jemaat semuanya sangat setia untuk beribadah di tempat ini. Amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan dari segala raja. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bersama-sama sorakan. Lebih lagi. Sekali lagi. selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup seperti pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah
kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Sekali lagi, semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. sorakan bersama-sama. Imanku Tuhan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. bersama-sama kita katakan, Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. musik memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan kita di atas kepala bersama-sama. Woo! Dan bersama-sama kita katakan, Sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. bila kau di sisiku, Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. lebih lagi, Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. amin. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalam. Besar di dalam. Sorakan haleluya. Yes. Bapak Ibu masih semangat untuk meninggikan namanya, amin. Masih semangat. Haleluya. Mari kita berkemuliaan sekali lagi buat Raja kita. Yes. Mari kita serahkan jiwa kita, terbang bersama Raja kita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu Terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. ku menantikan. Menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersama-sama Bukan terbang di
aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita ulangi bersama-sama sekali lagi. Lebih sungguh-sungguh. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sama-sama kita terbang. Tinggi di awan Bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bersama-sama kita katakan, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Amin Yesus. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yes Lord. Yes. Woo. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Bapak. Pada pagi hari ini Engkau sangat memberkati ya Tuhan. Kami rela ya Tuhan memberikan segalanya untuk Engkau. Hanya untuk Engkau, bukan untuk manusia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Pakailah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam
segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Mari kita ulangi dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demikian inilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai Ku mau seperti-Mu, rencana-Mu. Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Ku mau nama-Mu. seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu Dalam segenap jalanku Tuhan. dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, Disempurnakan sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kita katakan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Dia Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dialah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Glory.
kepadamu Bapa. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Buat setiap kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh. Bapa kami dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur. Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau dalam persekutuan yang indah hari ini Tuhan. Berkati kami jikalau sebentar kami mau belajar firman-Mu. Tuhan juga mengurapi kami. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh hidup dan tinggal dalam hati kami. Dan kami menjadi pelaku firman yang hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih hamba-Mu Tuhan, Kau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu dalam pemberitaan firman. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, ada sukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah tahun di masa pandemi kita mulai ibadah. Ya, Bapak Ibu, ini adalah minggu kedua bulan Juni, tepat tahun yang lalu, bulan Juni minggu kedua kita mulai ibadah di tengah-tengah situasi pandemi. Ya, tetapi kita bersyukur Tuhan tetap menyertai kita sampai hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, dan firman Tuhan tema pada pagi hari ini yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa firman ini terus harus kita dengar atau kita bisa hidupi? Karena pertumbuhan atau seorang jemaat tanpa pertumbuhan adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, setiap kita orang-orang percaya yang sudah lama mengikut Tuhan seharusnya sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan tidak hanya sampai batas bertumbuh, tetapi dia sudah harus menjadi berkat atau sudah berbuah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu seberapa banyak kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi pada saat kesempatan hari ini kita bisa mempelajarinya. Supaya Bapak Ibu bisa melihat dan mengukur kehidupan rohani Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah bertumbuh atau belum? Karena hari ini kita mau lihat beberapa tanda orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Petrus pasal 3:18 berkata begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya ulangi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saya, Petrus berkata kepada kita melalui surat 2 Petrus 3:18, bahwa kita diharapkan bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya tidak hanya menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat setelah itu selesai. Ada banyak orang berpikir kalau sudah terima Yesus, ya sudah selesai. Tidak Bapak Ibu. Sesungguhnya waktu kita menerima Yesus, atau dengan bahasa lain saya ingin katakan, sesungguhnya waktu Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan atau mengikuti baptisan air, Bapak Ibu sudah harus masuk kepada fase ini. Bertumbuh. Waktu Bapak, Ibu, dan saya sudah sungguh-sungguh memberikan hidup dengan memproklamirkannya lewat baptisan air, maka Bapak Ibu masuk kepada fase selanjutnya, yaitu fase pertumbuhan. Nah, tetapi berapa banyak di antara kita menyadari bahwa selama ini ada banyak orang percaya tidak pernah masuk kepada fase pertumbuhan. Mereka hanya stagnasi atau diam di tempat atau jalan di tempat hanya kepada euforia pertobatan. Bapak, Ibu, dan saya bertobat itu harus, tapi jangan berhenti pada pertobatan. Karena kalau tidak, Bapak Ibu akan menjadi tobat umat.
tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya akan menjadi tomat yang sangat banyak di gereja. Kalau tomat sudah berkumpul di gereja, lama-kelamaan busuk. Kalau sudah busuk, mengkamirkan tomat yang baru. Hari ini kita mau belajar. Nah, ada beberapa tanda orang yang bertumbuh di dalam Tuhan atau di dalam Kristus. Yang pertama adalah bertumbuh dalam komunitas. Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa berkata, Pak, saya sudah percaya Yesus, tapi saya tidak punya komunitas. Bagi saya ini sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama tanda bahwa kita orang percaya dalam hidup pertumbuhan di dalam Kristus. Yang pertama, karena Bapak, Ibu, dan saya bertumbuh dalam komunitas, atau dengan bahasa yang suka dipakai di tempat ini adalah terhisap di dalam satu komunitas yang di gereja kita disebut fast and care. Berapa banyak di antara kita yang sudah menjadi jemaat fast and care? Ada yang belum? Bapak Ibu yang belum, yang rindu untuk terhisap dalam kelompok ini, nanti hubungi Ibu Amai. Kenapa? Bapak Ibu tidak bisa berkata kepada saya, Pak, yang penting kan saya percaya. Bapak Ibu, pergumulan kita bukan hanya pergumulan soal percaya dan tidak percaya. Pergumulan kita adalah bagaimana mempertahankan kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan. Nah, berapa banyak Bapak Ibu dan saya bertumbuh dalam komunitas? Kenapa ada begitu banyak kelompok sel bahasa yang lain, atau ada begitu banyak komunitas rohani, atau kalau gereja kita disebut fast and care dibentuk. Tujuannya bukan untuk kumpul-kumpul kongko-kongko ataupun kumpul-kumpul satu hobi, bukan. Tapi di fast and care itulah Bapak Ibu dan saya mulai belajar firman Tuhan. Ya, belajar bagaimana saling mendoakan. Belajar bagaimana kita bisa saling menguatkan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Waktu mereka pertama kali mendengar khotbah daripada Petrus dan mereka bertobat, Bapak Ibu. Mereka tidak pencar, tapi mereka hidup dalam komunitas. Kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan yang mereka lakukan di sana adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di dalam komunitas itulah kita belajar. Bapak Ibu dan saya yang baru mengenal Tuhan mungkin tidak tahu bagaimana cara memulai berdoa. Di dalam komunitas itulah Bapak Ibu belajar bagaimana berdoa. Mungkin Bapak Ibu dan saya tidak tahu bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita memulai untuk membaca firman Tuhan. Di dalam komunitas itulah Bapak Ibu dan saya belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata, Pak, yang penting kan saya sudah percaya, ya sudahlah, saya nanti bisa bertumbuh sendiri. Percaya, Bapak Ibu tidak akan pernah bertumbuh dengan sehat. Karena seperti tadi saya katakan, tantangan kita bukan hanya soal sudah bertobat atau sudah menerima Tuhan. Tapi tantangannya adalah bagaimana mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus Kristus di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini. Bapak Ibu, kenapa hari Senin selalu ada kumpulan di tempat ini? Oh iya Pak, Senin kan kumpulannya makan-makan. Enggak Bapak Ibu, walaupun memang itu ada di dalamnya. Tetapi lebih banyak kami saling sharing, saling menguatkan. Di situ dibahas mulai dari cerita tentang
keluarga, cerita tentang pekerjaan, cerita tentang bagaimana memajukan pelayanan, cerita bagaimana menyehatkan tubuh, ya lewat olahraga, ada yang cerita nge-gym, ada yang cerita main bulu tangkis. Salah enggak? Enggak. Bagaimana makan yang sehat, itu dibicarakan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau masuk di dalam komunitas, di sini ada grup Singa Yehuda yang dikomandoi atau dipimpin oleh Pak Prahitno. Di situ bahas tentang firman Tuhan. Beberapa jemaat di tempat ini adalah bagian dari grup Singa Yehuda. Di situ diajarkan bagaimana mulai sharing firman Tuhan, bagaimana berdoa. Nanti setelah itu ada kesaksian, bagaimana Tuhan baik, Tuhan menolong. Bapak Ibu dan saya akan saling menguatkan, hanya di dalam komunitas. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya tidak di komunitas yang di dalam Tuhan, diceritakan semua sesuatu yang negatif. Waktu Bapak Ibu cerita, aduh tadi istri saya begini-begini. Memang begitu, istri-istri itu jahat memang. Bapak Ibu langsung membenarkan, iya berarti sama ya, istri saya sama istri dia sama. Berarti semua istri sama. Akhirnya kita pulang, memang kau istri, memang tidak tahu, semua istri sama. Menghakimi, karena komunitasnya tidak dalam Tuhan. Tapi komunitas dalam Tuhan, dia akan berkata, memang kelemahan istri-istri demikian. Tetapi kita sebagai suami yang takut akan Tuhan, kita harus menerima mereka. Malah menguatkan, bukan menjerumuskan. Wah usaha saya begini-begini, tidak di dalam komunitas anak Tuhan. Usaha begini-begini, aduh usaha saya susah, sulit sekarang. Aku kemarin ada kenal satu tempat, pelarisnya bagus sekali, aku pakai hebat, manjur. Oh iya, karena kita butuh, kapanlah aku diajak dong? Pergi. Tapi kalau di dalam komunitas kekristenan, komunitas yang sehat dalam Tuhan, dia akan berkata, percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap kali mau buka toko, doakan dulu. Selesai tutup toko, doakan, ucap syukur. Tidak dianjurkan yang lain. Itu komunitas. Tanda orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, terhisap dalam komunitas, atau bersemangat atau tinggal di dalam bertumbuh dalam komunitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, baik kau, Bapak Ibu yang belum, yang hadir hari ini yang belum ada di dalam komunitas dan engkau rindu berada di dalam komunitas, engkau bisa menghubungi Ibu Ame. Supaya Ibu Ame bisa mengarahkan Bapak Ibu nanti di komunitas yang mana, di fast and care yang mana. Anak-anak muda ya yang hadir tempat ini, ya kalau ada anak muda yang belum bergabung, bergabunglah di komunitas anak muda. Setiap hari Selasa sekarang ada Google Meet sharing. Di situ anak-anak muda diajari untuk belajar sharing, untuk mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya dikuatkan. Bukan justru ditumbuh bagaimana main game yang keren. Main game boleh, tapi kalau sudah main game menguasai hidupmu, itu sudah tidak keren, tetapi sudah jadi musibah. Hai anak muda, Boksu tidak larang kalian main game, tapi kendalikan dengan baik. Jangan game yang mengendalikan mereka kalian. Makan pun tidak lagi main game, tidur pun berkurang waktunya main game aja. Belajar pun tidak lagi main game aja. Itu sudah tidak sehat. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa tanda orang yang bertumbuh di dalam Tuhan atau di dalam Kristus, semakin hari semakin mengalami Tuhan. Semakin hari semakin mengalami Tuhan. Maksudnya bagaimana? Di dalam Galatia pasal 2, 20a berkata begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, hidupnya selalu berbicara tentang Tuhan. Hidupnya selalu berpadanan dengan kehendak Tuhan. Hidupnya selalu dalam rencana Tuhan. Dia tidak lagi berbicara tentang aku. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, tandanya adalah semakin hari
semakin mengalami Tuhan. Seperti Rasul Paulus berani berkata, kalaupun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berapa banyak kita seperti Rasul Paulus berani berkata demikian? Banyak di antara kita masih pasang ego. Suka-suka aku lah, boksu ini gimana? Gak kasih makan, gak kasih apa, aku mau ngomong apa ya terserah saya. Bukan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menentang setiap perkataan saya. Tapi Bapak Ibu tidak boleh menentang Tuhan yang memberikan hidup baru bagimu dan bagiku. Apa yang Tuhan katakan kepadamu dan kepadaku? Kuduskanlah hari Sabat. Apa yang Tuhan katakan kepadamu? Berilah yang terbaik. Apa yang Tuhan katakan kepadamu? Kasihilah sesamamu. Apa yang Tuhan katakan kepadamu? Hormatilah orang tuamu. Apa yang Tuhan katakan kepadamu? Mari kita lakukan. Sehingga kita semakin hari, semakin hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau berkata engkau sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Pak, aku sudah 20 tahun atau sudah 5 tahun, ada yang 7 tahun atau yang 15 tahun, terserah deh. Tapi tandanya bukan masalah waktumu berapa lama di dalam kekristenan. Tetapi berapa banyak kehendak Tuhan yang engkau dan saya lakukan dalam hidup. Bapak Ibu bisa mengukurnya sendiri, tidak usah disuruh orang lain. Saya sudah kenal Tuhan 21 tahun. Apa yang saya sudah lakukan untuk Tuhan? Saya semakin diet enggak di dalam Tuhan? Saya semakin cinta enggak sama Tuhan? Saya semakin hidupi enggak firman Tuhan? Saya semakin resapi enggak apa perintah Tuhan? Bapak Ibu yang tahu. Kalau engkau berkata, Pak, aku sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Buktinya apa? Rajin ke gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu baik. Tetapi kurang sempurna kalau engkau hanya datang mendengar, tetapi tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan yang kau dengar. Bapak Ibu dan saya berkata, Pak, aku sudah 20 tahun melayani di mimbar. Saya mau katakan luar biasa pelayananmu, tapi saya ingin katakan pelayananmu di mimbar ini akan menjadi sampah kalau engkau tidak pernah menghidupi apa yang kau layani. Jangan bilang Tuhan baik. Kalau kita sendiri tidak bisa melakukan, menunjukkan bahwa memang Tuhan itu baik dalam hidup kita. Jangan katakan Tuhan itu pengampun. Kalau engkau sendiri tidak bisa mengampuni orang lain. Karena Alkitab dengan jelas berkata di dalam 1 Yohanes 4, minggu yang lalu saya sudah khotbahkan, 1 Yohanes 4 ayat 19. Jikalau kita mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi ia membenci saudaranya yang kelihatan, ia adalah pendusta. Jangan berkata, Tuhan baik, kalau engkau tidak pernah menunjukkan kebaikanmu kepada semua orang. Karena engkau akan jadi munafik di hadapan Tuhan. Saya lebih baik berkata, Pak, Tuhan, aku ini orang yang susah berkata-kata dengan pelan. Saya berkata-kata dengan keras Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan pimpin. Dengan perkataan yang keras itu juga menolong dan memberkati orang. Karena banyak di antara kita hanya euforia. Euforia dengan berapa lama di dalam gereja. Euforia dengan berapa lama melayani Tuhan. Euforia berapa lama menjadi seorang pengkhotbah. Euforia berapa lama menjadi seorang WL dan singer. Euforia dengan berapa lama menjadi seorang pendoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya itu baik dan tidak salah. Tetapi itu akan jadi tidak baik dan menjadi salah di hadapan Tuhan. Kalau engkau hanya lakukan untuk menyenangkan hati manusia dan menyenangkan mata-mata dari manusia. Karena Kolose 3:23 berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Jadi hari ini kita melakukan apapun itu untuk Tuhan. Kau kasihi istrimu, kau kasihi suamimu, Bapak Ibu dan saya mengasihi anak, kerabat, orang. Itu kita lakukan karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda orang semakin bertumbuh di dalam Kristus adalah semakin hari, semakin suka melayani Tuhan. Orang kalau sudah bertumbuh di dalam Tuhan, dia kalau tidak melayani Tuhan rasanya ada yang kurang, gak sempurna. Dia gak hidup jadi ego.
Dia nggak hidup untuk akunya lagi. Tapi dia hidupnya untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena Yesus memberikan teladan demikian. Dan dalam kitab Matius pasal 20-28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan teladan, Bapak Ibu. Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa waktu dia semakin besar, Bapak Ibu bisa baca nanti di dalam kitab Lukas, kitab Lukas pasal yang ke-2, ayat yang ke-51, ayat 40 dan 52, kalau saya tidak salah catat ya, tidak salah ingat. Di situ dikatakan Yesus bertambah semakin besar dan diurapi dan penuh hikmat, penuh dengan kebajikan. Ayat 52 berkata, Yesus bertumbuh semakin dewasa, dipenuhi hikmat dan dipenuhi dengan banyak kuasa dan mujizat. Jadi waktu Yesus bertumbuh besar secara jasmani, bertumbuh juga hikmat marifat yang Allah Bapa berikan kepadanya untuk apa? Melayani jiwa-jiwa. Berapa banyak kita berkata, Pak, aku bertumbuh dalam Tuhan, Pak. Karena aku sudah lama dalam gereja, suruh pelayan. Enggak lah, Pak. Nantilah, Pak. Tunggu Tuhan datang dulu. Ada yang bilang sama saya, Pak, masih muda, masa melayani Tuhan. Masih muda nikmati dunia, Pak. Nanti udah dekat pada ajal baru melayani Tuhan. Saya ingin katakan, terkutuklah. Tua muda, pakailah hidupmu melayani Tuhan. Pak, Bu, saudara-saudara, melayani Tuhan bukan di mimbar ini. Jangan konotasikan kalau Pak Swedi katakan melayani Tuhan itu di mimbar ini. Bukan. Memang salah satu bentuk pelayanan di gereja adalah di daerah mimbar ini. Tapi bagi kita, pelayanan itu adalah mulai dari keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saya pasti ada keluarga, anggota keluarga yang perlu didoakan, perlu dinasehati, perlu diampuni, perlu dikasihi. Pasti ada. Lakukan. Bapak, Ibu, jangan luar biasa di gereja, jangan luar biasa di rumah. Luar biasa, maksudnya luar biasa di gereja, tapi babak belur di rumah. Bapak, Ibu, ini penting. Ada banyak orang mengekspresikan kebaikan Tuhan itu dengan sangat-sangat dahsyat. Tapi di rumah, ya Tuhan Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Harus panggil darah Yesus terus, harus minta darah Yesus menguduskan. Kalau kita lihat aja ngeri. Apalagi yang ngalami. Jangan, Bapak Ibu. Mari semakin hari semakin cinta melayani Tuhan. Lewat mana? Lewat komunitas terdekat. Lewat kumpulan terdekat. Mungkin itu saudaramu. Mungkin itu adalah kerabatmu. Mungkin juga itu adalah musuhmu. Tapi layani. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak salah pelayanan di gereja. Saya tidak sedang anti pelayanan di gereja. Saya mendukung dan mendorong semua Bapak Ibu harus pelayanan di gereja. Karena di tempat inilah Bapak Ibu dilatih untuk bagaimana melayani dengan luar biasa. Kami ini hamba-hamba Tuhan, diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah gereja menjadi guru pengajar. Membimbing. Kami siap. Saya secara pribadi sangat siap. Bapak Ibu yang pengen pelayanan penginjilan. Bapak Ibu berkata, Pak, saya mau pelayanan penginjilan. Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu datang. Kita atur waktu, kita buka kelas untuk mengajar bagaimana melayani. Saya sedang nunggu Bapak Ibu. Pandemi ini lama sekali. Saya sebenarnya sudah bergejolak hati ini. Ingin mengajar ada yang namanya pelayanan orang percaya. Kurang lebih ada 40 halaman. Bagaimana setiap kita pergi melayani. Kenapa melayani? Untuk apa melayani? Karena di situ Alkitab mengajarkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanda bahwa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan adalah Bapak Ibu dan saya semakin hari
semakin suka melayani Tuhan. Katakan amin. Amin. Kok ragu? Berat Pak, memang berat. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Dimulai dari mana? Hal terkecil. Bapak Ibu tidak berani berkata, Tuhan mengasihimu. Berkatalah dalam doa, Tuhan aku mendoakan. Suamiku, istriku, anakku, keponakanku, opa omaku, mertua saya. Tuhan aku bawa mereka dalam doa. Tuhan jamah mereka. Ada kesempatan tunjukkan kasih-Mu. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak mudah, yes. Tapi bisa, sangat bisa. Dimulai dari mana? Terobos. Berani lakukan. Bapak Ibu jangan hanya berhenti dengan ancang-ancang. Nanti saya mau begini, nanti saya mau begini, nanti saya buat begini. Pulang dari rumah, praktekkan. Langsung praktek. Mulai praktekkan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda bahwa orang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, yang keempat adalah semakin hari, semakin suka memberitakan Kristus. Kalau tadi melayani Tuhan, kali ini menceritakan tentang Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak hari-hari ini kita masih suka ceritain Tuhan. Atau jangan-jangan kita suka ceritain pribadi kita. Saya itu dulu begini, sekarang saya begini. Sekarang saya begini, karena saya begini. Bapak Ibu gak salah kesaksian. Tapi pastikan di dalam kesaksianmu ada Tuhan di dalamnya. Karena tanpa Tuhan engkau dan saya tidak ada apa-apa di hadapannya. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa di hadapan siapapun juga. Hari ini saya bisa melayani Tuhan, hari ini saya bisa menjadi hamba Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau saya merenungi hidup saya di masa lalu, Bapak Ibu saya hancur-hancuran. Saya hidup berantakan. Sebagai seorang anak muda, sudahlah masa depan madesu, masa depan suram. Gak ada harapan. Saya bersyukur di tengah-tengah keluarga kami ada 6 bersaudara. Tuhan izinkan satu-satunya saya yang menikmati bangku kuliah. Walaupun kuliahnya adalah teologi. Dari 6 bersaudara, saya satu-satunya orang yang memiliki atau menikmati bangku kuliah. Bukan makan bangku ya Bapak Ibu. Menikmati yang namanya kuliah. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena kalau hidup saya, lihat hidup saya sudah tidak ada arti. Kenapa? Karena sudah hancur-hancuran. Yang namanya kejahatan secara anak muda sudah dilakukan. Tapi karena Tuhan, hari ini saya ada. Maka hari ini membuat hidup saya, kalau memberitakan Tuhan itu semakin semangat. Saya akan berani bercerita tentang Tuhan dimanapun dan kapanpun. Kalau Tuhan sudah pimpin saya bicara, saya akan bicara. Tidak peduli. Mau dia saudara sepupu, mau dia saudara kerabat, saya akan bicara. Mungkin bicaranya tidak seperti hari ini berbicara tentang ayat. Rasul Paulus berkata, tidak. Tapi saya akan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tidak perlu khawatir. Semua perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan. Kan Alkitab semua Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata begini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu dan saya kalau berita Injil jangan bilang, hebat. Enggak hebat. Justru itu enggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena sebab itu adalah keharusan bagiku. Nah Bapak Ibu dan saya yang sudah menerima, sudah percaya, sudah bertobat, sudah menjadi orang Kristen, harus beritakan Injil. Karena kalau tidak, katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu dan saya jangan bangga disebut evangelis, penginjil, evangelis Jovan. Tidak usah bangga dengan evangelisnya, justru itu memang keharusan.
evangelis Sweditan. Wih keren evangelis, ada gelarnya. Gak ada artinya itu. Itu keharusan. Kalau nggak memberitakan Injil cilaka. Nah, salah satu indikasi bahwa engkau dan saya bertumbuh dalam Tuhan adalah suka memberitakan Injil. Dimulai dari mana? Kembali lagi keluarga. Nggak usah cerita, Pak aku mau pergi memberitakan Injil kemana? Ke Taiwan. Kecapean dan kejauhan. Habis banyak biaya. Jadi di mana Pak? Di rumah. Beritakan Injil di rumah. Banyak orang ingin bangga, ingin keren-kerenan. Mau pergi pelayanan penginjilan kemana? Ke Dolok Sanggul. Bagus sih, nggak salah. Tapi kalau di rumah sendiri berantakan ya pertanyaan. Jauh amat lu sampai ke sana, yang di rumah aja lu belum beritakan Injil. Kan gitu. Habiskan waktu banyak ke Dolok Sanggul 8 jam. Yang di rumah tinggal 5 menit, cik, kelihatan. Tinggal ngomong, nggak ngomong-ngomong. Tapi itu keharusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 4 tanda ini Bapak Ibu. Sudahkah engkau dan saya bertumbuh di dalam Kristus? Lewat 4 tanda ini. Mari cek, masih banyak lagi. Tapi saya rasa pagi ini 4 cukup. Nanti kebanyakan mumet. 4 aja. Coba cek masing-masing. Yang pertama yaitu bertumbuh dalam komunitas. Bapak Ibu sudah ada dalam komunitas? Belum Pak. Saya dorong Bapak Ibu, mari bergabung. Di dalam Fast and Care yang ada. Kita ada Fast and Care Singa Yehuda. Jesus Love Us. Terus ada Raja Wali, ada Immanuel. Ada Merpati, ya, ada GZN, generasi zaman now. Itu anak-anak muda, ya. Generasi zaman now, anak-anak muda. Bapak Ibu bisa terhisap di dalamnya. Bangun, eksplor diri. Nyatakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu lewat kesaksian. Anak-anak muda, generasi zaman now ini luar biasa. Ya, mereka sudah mulai kesaksian dalam Google Meet sharing, mereka mulai cerita, ya, walaupun memang harus dipancing dengan pancingan. Tapi saya senang sama mereka karena mereka waktu dipancing pun tetap berbicara. Ada yang dipancing gak bicara-bicara seperti patung saja. Apalagi mereka semakin hari semakin mengalami Tuhan. Tanda yang kedua semakin mengalami Tuhan sehingga berani berkata kalau aku hidup untuk Tuhan. Apapun tentang Tuhan. Hari ini aku mengasihi tetapi tidak dikasih, nggak apa-apa karena aku mengasihi Tuhan. Terus. Dan yang ketiga adalah semakin hari semakin suka melayani Tuhan, pengennya melayani. Pak, kapan saya boleh ikut melayani? Pak, kapan saya bisa kesempatan diajarkan bagaimana cara melayani? Gereja di tempat ini banyak Bapak Ibu. Ya orang-orang yang suka melayani dan saya senang sekali. Mereka berani bertanya sama saya, Pak caranya bagaimana? Saya ajarin Bapak Ibu, saya kasih waktu. Tidak apa-apa, itu bagus sekali. Karena itu adalah satu tanda untuk bertumbuh dalam Tuhan. Dan semakin hari semakin suka memberitakan Kristus. Ya, kayaknya kalau enggak sampaikan kepada orang ada yang kurang. Pengen cari mangsa. Caranya bagaimana? Dimulai dari keluarga, disisirnya keluarganya. Ini udah kenal Tuhan? Oh belum. Ya, Bapak Ibu kenal dengan Pak Suwandi Chen? Kenal? Pak Suwandi Chen itu orang tuanya si Justin Tan yang WL hari ini. Dia bicara sama saya begini. Pak, kok semakin belajar firman Tuhan, kok semakin gregetan ya? Maksudnya, pengen ngomong aja sama orang. Ya itu memang begitu. Memang begitu. Semakin tahu banyak kebenaran, kita rindu orang tahu kebenaran. Kita rindu menceritakan. Saya bilang gak apa-apa, kok ceritakan saja. Iya Pak, pengen aja cari mangsanya. Mangsanya dalam tanda kutip orang yang diajak komunikasi. Kami banyak sharing Bapak Ibu sama Pak Suwandi itu. Dan dia bertumbuh luar biasa. Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya undang worship leader dan singer maju ke depan.
kesimpulannya bagi kita, seseorang yang bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu catat baik ini ya. Seseorang yang bertumbuh di dalam Tuhan bukan karena berapa lama dia menjadi orang Kristen. Jadi dengan kata lain saya ingin berkata, orang yang bertumbuh dalam Tuhan bukan berapa lama dia jadi orang Kristen. Bukan. Bukan berapa banyak ayat yang dihafal. Bukan. Walaupun Bapak Ibu dan saya hafal ayat, tetapi bukan itu indikasinya engkau bertumbuh dalam Tuhan. Karena di luar kita pun banyak yang bisa menghafal ayat. Dan juga bukan berapa banyak waktu yang dihabiskan dalam gereja. Bapak Ibu dan saya yang suka di gereja, jangan senang bahwa aku sudah bertumbuh dalam Tuhan. Tidak. Seperti saya, 24 jam dalam seminggu, dalam setahun di gereja. Apakah terus itu membuktikan, jikalau ada orang yang tinggal membuktikan itu bertumbuh dalam Tuhan? Tidak, bisa saja dia hanya karyawan. Di dalam gereja itu dia tinggal di mes gereja. Tapi dia nggak pernah dengar firman. Dia nggak pernah lakukan firman. Jadi bertumbuh di dalam Tuhan bukan berapa banyak waktu yang dihabiskan dalam gereja. Tapi orang yang bertumbuh dalam Tuhan adalah berapa banyak hidupnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu waktumu, hidupmu, berkatmu yang kau terima, kesehatanmu yang kau miliki, karyamu, kepintaranmu, talentamu, apapun yang kau miliki, kau pakai untuk memuliakan Tuhan. Pak, emang kalau usaha bisa dipakai memuliakan Tuhan? Bisa banget. Bapak Ibu yang jualan di pajak, Bapak Ibu yang jualan dimanapun, pelanggan itu selalu datang. Pakai waktu berkomunikasi dalam jualan, bicara tentang Tuhan. Apalagi situasi pandemi saat ini, banyak orang kekhawatiran. Banyak orang tumbuh khawatir, takut. Bapak Ibu bisa cerita. Mulai dari sana. Gimana jualannya Bu? Ya aduh sepi Bu, gini-gini. Oh iya ya, gak usah takut Bu. Saya pun begitu, tapi saya percaya Tuhan punya cara memberkati kita Bu. Yang penting kita setia sama Tuhan Bu. Jangan mau Bu kepada hal yang buruk-buruk. Apa itu hal buruk-buruk? Cari dukun lah, cari jimat lah. Tetap percaya aja Bu, karena dia kan Tuhan yang besar. Dia sudah ciptakan kita, pasti dia berkati kita. Bapak Ibu sudah memberitakan Injil. Tapi kalau Bapak Ibu, iya memang susah Bu, aku pun susahnya. Daganganku pun babak belur. Memang susah sekarang Bu. Kayaknya udah mau kiamat. Ujungnya kiamat lagi yang diceritain. Kiamat gak usah dibicarakan Bapak Ibu, gak usah Bapak Ibu siarkan pun memang datang itu. Itu gak usah dibicarakan. Tapi ceritakanlah kebaikan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, orang yang hidup bertumbuh di dalam Tuhan adalah berapa banyak hidupnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setia. Haleluya, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Katakan lagi dengan lebih sungguh, ku mau sepertimu Yesus. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarkan musik saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan aku sudah lama mengikut Engkau. Tapi aku belum pernah mengerti bahwa sesungguhnya aku harus hidup dalam satu komunitas yang berbicara tentang Tuhan. Aku harus semakin hari semakin cinta Tuhan. Aku harus semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan aku semakin hari semakin suka memberitakan Injil. Tuhan, aku lalai. Tapi hari ini aku mau belajar untuk melakukan. Sehingga hidupku dinyatakan bertumbuh di dalam Engkau. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Bapak Ibu, jika engkau berkata engkau butuh Tuhan untuk memimpin engkau untuk bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Mari kita angkat Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita datang bersama kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan kanan kami yang terangkat di hadapan-Mu. Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu menuntun kami. Sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak lagi menjadi orang-orang percaya yang egois. Orang-orang percaya yang stagnasi. Orang-orang percaya yang berjalan di tempat tanpa pertumbuhan. Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kami, mampukan kami. Kami ini adalah bejana-Mu, kami ini adalah tanah liat ada di tangan-Mu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu. Sehingga kami boleh dipakai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami, mampukan kami. Jikalau di tengah-tengah kami ada kelemahan karena sakit penyakit, ada kelemahan karena keterbatasan bahasa, ada kelemahan karena keterbatasan pengetahuan akan firman Tuhan. Hari ini kami memohon di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memberikan hikmat, yang menuntun kami, yang memampukan kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat lawatan-Mu, buat samahan-Mu bagi kami. Karena kami mau sama seperti Yesus, semakin sempurna di hadapan Bapa. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan, Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. memuliakan Nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman Tuhan yang melalui hamba-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, kemuliaan-Mu akan terjadi di luar sana ya Tuhan. Nama-Mu akan dikenal oleh banyak orang ya Bapa. Seperti hamba-Mu bilang, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun yang ingin kami lakukan ya Tuhan. Karena kami juga tahu yang kami sembah adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Nama-Mu akan semakin ditinggikan, kami akan semakin kecil di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin.
Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan warta sepekan. Sambil warta sepekan dijalankan, kita juga akan menjalankan persembahan. Mari beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersama saya Felicia. Saya akan menyampaikan info gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Mandarin Binjai. Kami sangat senang bisa beribadah bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah JCIU akan dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya pada pukul 15 WIB. Yang merasa muda-mudi, yuk bergabung bersama kami. Anak muda-mudi, ayo gabung bersama kami dalam Google Meet sharing setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB. Jangan lupa ya, kamu pasti diberkati. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa bisa menghubungi Ibu Ame. Konseling dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah dimulai dan setelah ibadah selesai setiap minggu. Gembala sidang, diaken, staf dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Binjai. Gembala sidang dan seluruh diaken gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, persembahan khusus, baik yang melalui rekening gereja maupun amplop persembahan. Bapak Ibu dapat mengetahui informasi persembahan melalui sekretariat gereja, yaitu melalui Ibu Ame. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur sampai hari ini Engkau masih menjagai, Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami Tuhan. Nafas kehidupan yang selalu Kau karuniakan bagi kami rasakan syukur kepadamu Bapa. Tuhan, terima kasih juga buat keluarga yang sudah Kau berikan, buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat cucu, menantu, buat mertua yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur atas mereka semuanya Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Hengki Chandra dan Ibu Ilis Tuhan sebagai orang tua rohani di gerejamu di tempat ini bagi kami semuanya. Tuhan berkati mereka sebagai seorang tua. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu. Tuhan taruh kasih-Mu. Tuhan taruh karuniamu kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah melalui kedua hamba-Mu ini Tuhan kami semakin boleh bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Engkau. Kami semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati kedua kesehatan orang tua kami. Secara kesehatan Tuhan Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Dalam penjagaan, dalam pemeliharaan, dijauhkan dari segala sakit penyakit.
Engkau yang menjaga apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Berkati juga istri, berkati juga menantu, anak, cucunya. Tuhan kiranya Engkau juga menyertai. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh pelayan gerejamu di tempat ini Tuhan. Baik yang melayani di ibadah pagi, ibadah sore maupun ibadah youth, bahkan sekolah minggu. Tuhan berkati mereka sekalian. Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan tambah-tambahkan marifat-Mu kepada mereka. Karunia talenta yang mereka miliki Tuhan perbesar setiap waktu. Sehingga mereka boleh melayani Engkau dan meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati pendidikan mereka. Bawa mereka mengalami janji Tuhan. Izinkan mereka menikmati janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GB Mandarin Binjai. Baik yang hari ini hadir, yang sebentar sore, yang ibadah GCN Youth. Tuhan berkati kami sebagai jemaat. Tuhan, Engkau tahu setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau lah yang memberkati kami. Sebab Engkaulah pemilik berkat itu bagi setiap kami. Baik itu berkat kesehatan, berkat ekonomi Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan berkat kasih dan roh pengampunan itu juga menjadi milik kami karena Engkau sudah memberkati kami. Tuhan, jikalau ada di antara jemaat-Mu yang hari ini mengalami sakit dan terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka Engkau jamah dan sembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini. Tuhan berkati persembahan ini. Sehingga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan, yang sudah mengembalikan, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui pekerjaan, usaha, dan pendidikan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Namun sebelum itu kami berdoa buat kota di mana kami tinggal sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Kota Binjai, Belarang, Tandem, Stabat Tuhan. Bahkan kilometer 12 juga Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jamah setiap wilayah di mana kami tinggal. Firman-Mu berkata, berdoalah buat tanah atau daerah di mana Engkau tinggal. Dan hari ini kami sedang berdoa untuk itu Tuhan, pakai hidup kami untuk boleh menjadi garam dan terang-Mu di tengah-tengah dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal. Sehingga kota di mana kami tinggal itu menjadi kota yang penuh dengan hujan pertobatan, kota yang dipulihkan, kota yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami secara khusus dalam hal perekonomian. Tuhan, berkati bangsa kami di tengah-tengah situasi pandemi hari ini. Bangsa kami mengalami Tuhan goncangan ekonomi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai setiap hasil bumi. Baik itu perkebunan Tuhan, baik itu pertambangan, baik itu perikanan. Untuk menjadi salah satu sumber untuk ekonomi kami semakin pulih hari demi hari. Tuhan berkati semua orang yang bertanggung jawab di dalam bidang masing-masing. Kiranya mereka melakukan segala hal dengan kejujuran, dengan keadilan. Tidak dengan kecurangan ya Bapak. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada Engkau. Sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.